Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang terus-menerus Engkau nyatakan bagi setiap kami. Tuhan, tolong supaya melalui pemberitaan firman ini kami semua diteguhkan, dikuatkan, dihiburkan, dan dituntun untuk bagaimana kami hidup menjadi seorang murid yang senantiasa bertumbuh di dalam Kristus. Tuhan, tolong setiap kami. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk kami bisa fokus mendengarkan apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada masing-masing kami pagi hari ini. Dan kiranya Engkau tolong hamba-Mu yang terbatas ini supaya melalui setiap apa yang disampaikan kami dapat beroleh hikmat bijaksana rohani yang membuat kami senantiasa taat dan juga kami dapat menjadi umat Allah yang setia dan bertumbuh. Terima kasih Tuhan. Ini kami yang siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana keadaannya hari ini? Apakah kita bersuka cita? Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, sekalipun mungkin ada yang sedang berduka cita ataupun sedih, tetapi di rumah Tuhan, Tuhan pasti memberikan sukacita dan pengharapan yang besar. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, coba sapa kiri kanannya dengan tersenyum dan katakan, mari kita bertumbuh bersama. Mari kita bertumbuh bersama. Mari kita bertumbuh bersama. Mari. Ya. Kenapa Bapak Ibu saya ingin kita katakan mari kita bertumbuh bersama? Karena dalam sebuah hubungan pun perlu yang ada namanya pertumbuhan, bukan? Bukan hanya dalam suami istri, murid dan guru, semuanya harus bertumbuh, semuanya harus belajar. Juga relasi kita dengan Tuhan. Jadi semuanya perlu bertumbuh. Dan pagi hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu bertumbuh bersama dalam Kristus. Bertumbuh bersama dalam Kristus. Grow together in Christ. Kita mau bertumbuh di dalam Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, apakah Bapak Ibu tergabung dalam satu komunitas di sini? Mungkin komunitas golf. Wah, komunitas golf, komunitas apa lagi? Mobil. Komunitas apa lagi Bapak Ibu? Komunitas Zumba. Atau olahraga yang lainnya, atau otomotif, atau elektronik. Komunitas apa Bapak Ibu? Atau ada yang tidak bergabung? Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau dalam suatu komunitas, biasanya kita kan banyak bercerita, bukan? Apa yang kita ceritakan? Pasti kita bercerita sesuatu yang sama. Sama apanya? Sama kita menyukai hal tersebut. Baik itu tentang hobi, bisa-bisa politik juga, gaya hidup. Itu cat rambut di mana? Kalau yang ibu-ibu. Kalau bapak-bapak, itu belinya di mana? Misalnya mobil baru, ikat pinggang baru misalnya, atau batu baru. Nah, kita pasti ngobrol hal yang kita sukai atau yang sama-sama menarik menurut kita. Namun Bapak Ibu yang terkasih, di dalam komunitas itu tidak hanya cuman bertukar informasi, bukan? Kita tidak ngobrol aja, aku dapat informasi, kamu juga menerima informasi dari saya, tidak. Pasti di dalam komunitas akan ada diskusi. Diskusi apa? Mengenai informasi tersebut. Apakah informasi ini baik kita terima atau kita harus pikirkan atau kita diskusikan lagi sehingga mendapatkan hasil yang baik. Dan juga keputusan-keputusan untuk mengikuti mungkin tren, mungkin cara hidup, gaya hidup dan sebagai macamnya. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mungkin saya boleh dibantu. Kita juga sadar bahwa di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita pun memiliki komunitas dan dianjurkan punya komunitas untuk apa? Untuk bertumbuh.
Sehingga pada pagi hari ini kita mau membahas satu bagian firman Tuhan yang akan jadi dasar pemberitaan firman hari ini dari Filipi 1 ayat 3 sampai 11. Filipi 1 ayat 3 sampai 11. Kita akan baca bergantian secara responsorial. Saya akan baca ayat 3, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat yang keempat bergantian sampai dengan ayat yang ke-11. Filipi 1 ayat 3 sampai 11. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop ucapan syukur dan doa. Filipi 1 ayat 3 sampai 11. Ayat 3, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Ayat 4, aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih, berbahagialah setiap kita yang gak hanya baca dan tahu, namun yang melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau bicara tentang komunitas pasti ada yang namanya connectivity, keterkaitan, ada hubungan di dalamnya. Sehingga coba kita bayangkan sebatang pohon di dalam hutan. Bapak Ibu pernah ke hutan di sini? Atau ada Bapak Ibu yang suka hiking, naik gunung? Lewati lembah, mendaki gunung, lewati lembah, ketemu apa di situ? Saya nggak tahu, belum pernah naik gunung sih Bapak Ibu, ya. Atau ada yang suka traveling, lihat keadaan alam sekitar, wah indahnya pohon-pohon itu sejuk, segar. Makanya kadang-kadang dari orang-orang dari Jakarta liburannya ke Bandung atau ke tempat-tempat yang banyak pohonnya. Kenapa kita melihat? Kita coba bayangkan pohon di hutan, karena mereka hidup berdampingan. Mereka hidup berdampingan tapi berantem gak Bapak Ibu? Mereka rebutan nutrisi gak? Pohon besar sebelah-sebelahan, setiang besar seperti ini bahkan lebih besar 10 kali. Tiang ini pun kalau kita lihat berdiri tegak, berdiri teguh. Inilah pentingnya komunitas. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita bilang kita mau bertumbuh sebagaimana tema kita hari ini, bertumbuh bersama dalam Kristus, kita harus memiliki komunitas. Kita bisa bertumbuh dalam komunitas. Kenapa? Karena kita gak bisa bertumbuh sendiri, kita butuh orang lain yang melatih kita juga. Kita dapat informasi dari orang lain, kita dikuatkan oleh orang lain, dan juga kita dapat dialog, diskusi, belajar, mempertajam ketika bertemu dengan orang lain. Kenapa Bapak Ibu yang terkasih? Karena kalau kita sendiri-sendiri aja, kita akan menjadi makhluk yang egois. Egois seperti apa? Kita butuh orang lain. Ada namanya simbiosis mutualisme, mutual, berteman. Dan dari pertemanan, dari networking, datanglah cuan itu, cuan. Wah, kita gak bahas cuan sekarang. Tapi salah satu berkat yang Tuhan kasih kepada kita orang percaya adalah network. Gimana sikap hidup kita ketika orang melihat, oh orang ini Kristen. Etos kerjanya berbeda, bisa dipercaya.
punya kredibilitas, sehingga jadi berkat, bukan? Uang belakangan. Kalau orang udah percaya, semuanya datang Bapak Ibu. Sehingga saya bilang senantiasa sama anak-anak muda, udah gak usah fokus cari uang, tapi fokus untuk membenahi nilai dirimu. Punya value, itu akan datang kepadamu. Berkat Tuhan kan bukan uangnya Bapak Ibu, tapi uang juga adalah berkat. Cuman arahnya, jalurnya, enggak cuman plak uang. Kalau misalnya Tuhan mau memberkati kita dengan mobil, melalui pekerjaan dulu, bukan? Coba berkat Tuhan jatuhin dari atas. Misalnya saya mau dapat mobil, saya sering gunakan ilustrasi ini. Tiba-tiba Tuhan kasih mobil dari atas. Brak, siapa yang mau tangkap Bapak Ibu? Kalau Tuhan kasih berkat langsung bendanya. Tuhan mau kasih rumah. Bapak Ibu ada yang mau tangkap rumah ketika Tuhan berikan dari atas? Aku mau memberikan engkau berkat. Sepeda motor lah, sepeda motor. Ada yang mau tangkap motor di sini Bapak Ibu? Gratis. Berkat Tuhan. Nah, seringkali kan kita datang berkomunitas cari berkatnya. Apa ya berkatnya? Apa yang bisa ku dapat? Enggak berpikir, oh iya dalam komunitas aku bisa networking. Aku bisa kenal orang dan ini. Yang satu dengan yang lain. Aku bisa dihubungkan. Dan melaluinya aku bisa makan. Dalam komunitas banyak impactnya. Sehingga ketika kita bayangkan pohon di tengah hutan tadi, dia tidak tumbuh sendirian Bapak Ibu. Akarnya saling terhubung dengan pohon lain, berbagi nutrisi, saling menopang saat badai. Secara ilmiah pun sudah diteliti bahwa pohon dari spesies yang berbeda dapat saling berbagi nutrisi dalam tanah melalui jaringan mikoriza. Wah, apa tuh? Kita nggak akan bahas jaringannya. Tetapi ada istilah ini, World Wide Web. Bapak Ibu asing tidak dengan www ini? www. Kalau kita buka internet. Tapi ini kita nggak bahas internet. Ini adalah networking di dalam tanah. Di mana jaringan bawah tanah ini menghubungkan sesama akar. Sehingga pohon itu menjadi tangguh, teguh, dan kuat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Inilah namanya networking. Bukan hanya networking, tapi bertumbuh dalam komunitas. Bapak Ibu lihat pohon yang berdiri seperti itu. Ada pohon pinus, pohon apa segala macamnya, pohon-pohon di gunung. Gak hidup sendiri bukan? Ketika ada badai, hujan, petir, mereka tetap kokoh, tetap kuat. Karena di bawah akarnya merambat dengan luas. Seperti pohon Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita pun dipanggil untuk saling membagikan nutrisi rohani. Kenapa pakai istilah nutrisi rohani? Karena kebenaran itu harusnya memberikan kehidupan, sukacita, nutrisi dalam kasih, dukungan, dan pengajaran di dalam satu komunitas. Inilah pentingnya bertumbuh dalam Kristus di dalam komunitas. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita mau belajar bagaimana sih gereja mula-mula ini bertumbuh bersama. Kita mau belajar 3 prinsip dalam Filipi 1 ayat 3 sampai 11. Bagaimana gereja mula-mula bertumbuh bersama. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, yang pertama bersekutu dalam Injil. Kalau kita lihat di dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang ketiga. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Wah, ingat umat Tuhan aja bersyukur loh Rasul Paulus, Bapak Ibu. Dilanjutkan dengan ayat 4. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu, aku selalu berdoa dengan sukacita. Ya Bapak Ibu, dalam komunitas ada doa bukan? Tanpa kita harus tahu mendoakan orang lain, kita bisa berdoa. Tanpa kita harus pamer, oh aku mendoakan kamu loh makanya kamu seperti ini. Tanpa orang ketahui, kita bisa bersekutu. Khususnya dalam Injil Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan ayat 3-5. Aku mengucap syukur setiap kali aku mengingat. Karena persekutuanmu dalam Injil. Persekutuan ini adalah satu tugas gereja Bapak Ibu. Tugas gereja yang kita kenal dengan istilah koinonia, persekutuan, kemitraan yang
aktif. Apa artinya kemitraan yang aktif? Bekerja sama, aktif, inisiatif, khususnya dalam pemberitaan Injil. Pada waktu itu Bapak Ibu yang terkasih, mereka jemaat mula-mula itu berkumpul bukan hanya ngobrol rumpi ceriwis begitu, have fun doang. Tidak, mereka bahas firman. Sekalipun ada tantangan penganiayaan, makanya Rasul Paulus bilang, sekalipun aku di penjara, aku ketika melayani, aku percaya Roh Kudus yang menyertai mereka tidak akan padam, tidak akan diam. Dan membuat jemaat-jemaat senantiasa aktif dalam persekutuan. Ini adalah salah satu tugas gereja. Ada koinonia, ada marturia, ada didaskalia, ada apa lagi Bapak Ibu? Ada? Nanti belajar di katekisasi lebih lengkap, lebih detail dan terperinci. Sehingga persekutuan ini penting. Rasul Paulus menyampaikan bahwa aku bersuka cita ketika kalian tetap memiliki persekutuan, memiliki kemitraan sekalipun aku jauh, tapi kalian tetap aktif membangun pemberitaan Injil ini. Bersekutu dalam Injil. Inilah satu prinsip yang pertama dari surat Filipi, bagaimana mereka bertumbuh bersama dalam komunitas. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jemaat Filipi ini mitra Paulus, rekan Paulus dalam penderitaan, dalam doa dan pemberitaan Injil. Bukan sekedar hubungan sosial, tetapi ada misi untuk pekerjaan Tuhan, misi Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita gereja yang menganut sistem teologi reform, kita Calvinis. Kita dapat melihat bagaimana gereja atau spirit mula-mula setiap reformator ini adalah untuk membangun keluarga Allah. Sebagaimana John Calvin, di tengah-tengah pelayanannya ia pun membangun komunitas yang saling mengajar, menegur, mendukung. Pelayanan-pelayanan sosial dan dimanapun dia berada dia membangun komunitas. Ini perlu Bapak Ibu. Sehingga apa yang dia rumuskan, kebenaran yang sudah dia pikirkan, gumulkan, sampai ke tempat kita saat ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, penting untuk kita bertumbuh bersama-sama dalam sebuah kelompok untuk mendukung. Kita dapat berkomitmen untuk mendukung misi gereja melalui doa, dana, dan juga daya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Yang kedua, Allah yang mengerjakan. Bapak Ibu, ketika kita melihat bagaimana dalam komunitas ini kita bisa bertumbuh. Oke, betul. Kita bisa saling diasah satu sama lain. Tapi di dalam komunitas pun bisa timbul kekecewaan, bukan? Hal-hal yang kita bangun bisa runtuh juga. Akan tetapi kita tidak perlu takut Bapak Ibu. Karena Allah sendiri yang mengerjakan. Bertumbuh bersama di dalam Kristus tidak bicara tentang keakuan. Tetapi bicara bagaimana Kristus yang mengerjakan di dalam diri setiap kita. Bapak Ibu mungkin kita bisa mengingat ayat ini ya. Ini cukup baik. Di ayat 5 kalau kita lihat Rasul Paulus katakan, aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, ayat 6, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskan sampai pada akhir, pada hari Kristus Yesus. Ia yang memulai pekerjaan baik, Ia yang menyelesaikan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya tidak tahu pergumulan apa yang Bapak Ibu sedang alami. Saya tidak tahu pembentukan seperti apa yang Bapak Ibu sedang rasakan saat ini. Tapi percayalah, apapun itu yang mungkin buat kita merasa hancur, merasa bimbang,
Tapi ingat, bukan karena kesalahan kita ya Bapak Ibu, tetapi karena memang betul kita sedang menghadapi pergumulan. Tetapi yakinlah, melalui pergumulan-pergumulan itu Tuhan kasih kemampuan, keteguhan, Tuhan yang mengerjakan, dan kita semakin bertumbuh di dalam Kristus Yesus. Kalau kita lihat kata menyelesaikan, episteleo, ini bukan hanya udah selesai, tidak. Sempurna Bapak Ibu, sempurna, tanpa cacat celah sama sekali. Seperti petani yang menanam biji Bapak Ibu, merawat tiap musim, akhirnya panen. Kita dapat melihat bagaimana petani ini merawat ya. Kalau kita lihat, kita makan beras, makan nasi yang sampai di perut kita saat ini, semuanya melalui proses. Prosesnya instan tidak Bapak Ibu? Kalau yang mau makan nasi, langsung jadi tidak? Nasi, enggak, butuh dimasak juga dulu ya. Tapi sekarang kan ada yang tidak makan nasi lagi ya. Wah, makanya nasi merah, nasi ungu, nasi hitam. Banyak, nasi sinyaragi, Ya nasi itulah, Jepang, nasi Korea, semuanya lah. Semuanya perlu proses. Semua diolah. Tetapi proses awalnya itu pasti ada yang namanya dipanen. Sebelum ada masa panen, pasti ditanam dulu. Bapak Ibu yang terkasih, ditanam 1 minggu bisa langsung dipanen? Tidak. Tidak. Butuh proses. Proses yang panjang, dirawat. Belum lagi ada hama. Hama-hama yang menggerogoti, padinya ada. Tetapi ketika dipanen, isinya kosong. Wah, Bapak Ibu pernah mengalami itu tidak? Misalnya nih contohnya, kita mau makan kacang. Kita buka kacangnya, bungkusnya bagus. Kita buka, kok kosong? Kok isi kacangnya kecil? Kok isi kacangnya hitam kayak gini? Kita bingung, kok bisa? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jangan sampai kehidupan kita sebagai orang Kristen pun seperti itu. Fisiknya di gereja, tetapi kosong. Wah, lucu, iblis ketawa. Rajin gereja tapi kosong. Aku senang. Iblis yang senang Bapak Ibu. Kita setia beribadah, fisiknya bagus, kokoh, bersih bening seperti pasti ada penghalangnya lah. Tapi kalau dari luarnya saja tiba-tiba dibuka, kosong, kita pun sebel. Makan kuaci nggak ada isinya, sebel. Aduh, susah dibuka kuaci, gitu sampai nyangkut di gigi, nggak ada isinya. Next, padahal kuaci kan kecil Bapak Ibu, kacang lebih besar. Nah, tapi kalau kita balik lagi ke prinsip bagaimana seorang petani menjaga merawat padi itu dengan prosesnya yang panjang supaya tetap aman, menjauhkan dari hama. Begitu juga ketika kita menjaga iman kita di dalam persekutuan. Bapak Ibu, kita tidak selamanya dalam keadaan baik-baik saja. Ada kalanya kita merasakan hancur dan butuh orang lain di samping kita. Tidak untuk menasehati, tidak untuk menegur, bahkan tidak untuk memberikan masukan-masukan rohani, tidak. Kadang-kadang kita hanya butuh orang yang duduk menjadi pendengar yang baik, sabar, dan juga yang mendoakan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, seringkali kita terjebak hadir di dalam kehidupan orang, memberikan terlalu banyak nasihat rohani, tapi lupa untuk merasakan kehidupan orang tersebut. Kita berbagian di dalam penderitaannya. Kadang-kadang itu sudah mulai jarang. Kita hanya memberikan nasihat-nasihat intelektual, tapi lupa merasakan apa yang dia rasakan. Tuhan Yesus tidak begitu. Tuhan Yesus hadir ke dunia, datang ke dunia, menjadi sama dengan manusia, yang komunikasi bahasa manusia. Sehingga kita kenal Allah yang besar, yang dahsyat, yang luar biasa itu, merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Mau ngobrol dengan manusia yang hina dan berdosa, bahkan dia mati di kayu salib. Bapak Ibu, ini sempurna. Dia menyelesaikan dengan sempurna. Bapak Ibu yang terkasih, kalau Tuhan punya tujuan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, percayalah Tuhan yang memulai, Tuhan yang akan menyelesaikan. Amin Bapak Ibu. Sekalipun ada pergumulan, oke, Tuhan mengizinkan, tapi saya percaya Tuhan yang akan menyelesaikan. Amin. Itulah iman kita. Sehingga jangan simpan itu sendirian. Mari kita bawa itu dalam komunitas.
Kita share the gospel, kita bertumbuh bersama seperti dalam komunitas tadi. Kalau ada misalnya otomotif, mobil, ada bagian-bagian yang harus diganti, dimodifikasi agar semakin nyaman, semakin enak. Marilah, dalam kerohanian pun seperti itu. Oh iya, aku ada berita nih, ini nih cara. Kadang-kadang aku gak fokus untuk datang beribadah, tapi aku bisa merasakan Tuhan ketika aku misalnya refreshing, pergi ke pantai, melihat, wah indahnya ciptaan alam, atau pergi ke Hawaii. Wah, kalau ada yang mau pergi ajak-ajak ya Bapak Ibu. Nah, misalnya pergi ke hutan menyendiri, oh aku bisa merasakan kasih Tuhan di situ. Ini caraku. Sampaikan bagaimana kita menang terhadap dosa, menang terhadap pergumulan kita, menang terhadap pikiran yang mengintimidasi kita. Kabarkan itu dalam komunitas, simple kok Bapak Ibu. Aku ada makanan enak loh, kalau stres aku makan ini, mau datang gak? Ini aku bayarin lagi. Nah coba punya teman seperti itu, seru gak? Hari ini aku yang traktir, besok gantian lah ya. Nah kan seru Bapak Ibu. Dalam komunitas bisa dibangun itu. Jangan hanya hal-hal ya kita anggap itu rohani. Tapi kita mengintimidasi orang bahkan dengan firman Tuhan. Ada yang seperti itu. Oh kamu sesat, kamu sudah gagal, kamu pasti masuk neraka. Orang Tuhan penuh kasih. Kok kita sesama kita saling mengintimidasi. Lucu Bapak Ibu. Marilah kita saling support dalam komunitas. Saling mendukung. Kalau misalnya orang-orang yang sudah senior Bapak Ibu. Mungkin ada anak cucu yang melakukan kesalahan, jadilah teladan iman. Tegur mereka dengan kasih dan kebenaran. Kalau ada anak-anak yang mungkin ketemu dengan orang tua yang rewel, ya saya nggak tahu ya, anak-anaknya mungkin di sini umurnya 40, 50, 60, orang tuanya sudah 90. Kasihi mereka, kita tahu. Semakin orang udah usia, semakin banyak yang ingin diceritakan, pengen didengarkan, pengen ditemenin, ajak jalan-jalan, ngobrol, berdoa sama-sama. Itu kekuatan. Jangan kita hanya kasih kebutuhan-kebutuhan fisik saja. Tidak, itu berlalu. Hubungan komunikasi tidak bisa dibeli. Simpati, empati, perhatian tidak bisa digantikan dengan uang ataupun barang. Sehingga ketika kita punya komunitas, mungkin di komunitas kita aktif, kita tarik diri. Kita hadir di tengah-tengah orang terdekat kita. Kita jadi berkat buat mereka. Karena Tuhan telah menyelesaikan dengan sempurna. Dan yang ketiga dan yang terakhir. Bertumbuh dalam kasih dan kebenaran. Bapak Ibu yang terkasih. Kalau kita lihat di ayat 9-10. Kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar. Kasih melimpah dalam pengetahuan. Bukan hanya tindakan. Pengetahuan pun ada Bapak Ibu. Jadi bukan hanya cerita-cerita pengalaman tok. Tidak. Dalam komunitas itu ada belajar tentang firman sehingga kamu dapat memilih apa yang baik. Ini hikmat bijaksana, wisdom yang Tuhan kasih. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kasih di sini dipakai kasih agape tanpa syarat. Dan juga kebenaran yang berbuah. Bukan hanya mendapatkan kebenaran, tetapi kebenaran itu menghasilkan buah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, maukah menghasilkan buah yang benar? Maukah memegang kebenaran yang berbuah? Amin ya. Ini dibalik-balik saja Bapak Ibu. Mirip-mirip artinya. Buah tapi buahnya harus benar. Punya kebenaran intelektual tapi harus ada buahnya juga. Kalau kita punya buahnya, jangan lempar buah aja. Cari tahu dulu buahnya ini sehat atau enggak. Balik lagi buah yang benar. Nah ini kalau dibalik-balik bisa Bapak Ibu. Sehingga kita enggak makan sembarang buah. Enggak jajan buah sembarangan. Takutnya buahnya berulat, buahnya sintetik. Ya, kita enggak tahu. Telur pun ada sintetis Bapak Ibu. Sekarang pakan kan ada. Pakan telur membuat hasil telur. Oh jadinya telur omega padahal bukan telur omega. Telur ayam kampung tapi kok size-nya besar-besar. Banyak yang dipalsukan. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita memiliki kebenaran yang berbuah. Dikaiosune. Kebenaran yang berbuah. Wah puji Tuhan Bapak Ibu. Sudah hampir selesai. Masih semangat Bapak Ibu? 20 menit lagi. Amin. Wah ini yang terakhir kok. Marilah kita hidup memuliakan Allah.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, akhir dari pesan pada hari ini di Efesus 1 ayat yang ke-11. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebagaimana tadi kita sudah dengar paduan suara ya, tujuannya sama, menyanyikan lagu yang sama dengan cara yang berbeda. Harmonisasi itu penting. Tuhan memberikan kita talenta, kemampuan, karunia untuk melayani. Ada tim doa, ada yang korlapnya, ada yang memberikan konsep, ada yang mendukung dana. Marilah kita sama-sama melayani Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur yang aktif di depan kita lihat jemaat-jemaat Usinda masih energik menyanyi. Puji Tuhan Bapak Ibu. Kita bersyukur ya, usia lanjut semakin berbuah, sebagaimana pohon makin tua makin banyak buahnya, makin rimbun, makin menaungi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kiranya untuk yang senior, jadilah teladan iman dalam komunitas hidup memuliakan Allah. Untuk yang muda-muda, teladanilah semangat, spirit jemaat-jemaat yang sudah dewasa. Kita lihat mungkin ada kesalahan, tapi Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita lihat sampai usia 70, 80, 90 mereka mau ikut Tuhan. Itu udah lebih dari setengah umur kita, mereka tetap taat. Sekalipun ada kesalahan, sekalipun ada kegagalan, sekalipun ada kata-kata yang menyakitkan, mari kita lihat itu sebagai sesuatu yang membentuk. Mereka telah dibentuk, diterpa oleh badai, tapi tetap bertahan. Kita, saya yang masih 20-an, usia 30 tahun, 40 tahun, apakah bertahan sampai akhir? Mari kita bersama-sama belajar. Bapak Ibu yang terkasih, inilah komunitas, gak usah jauh-jauh. Kita dapat melihat, yang kecil-kecil, mari kita rawat, kita jaga, kita didik mereka. Yang sudah senior, mari kita perhatikan. Kita lihat perjuangan mereka selama puluhan tahun dalam melayani Tuhan, dalam membesarkan anak-anak, dalam menjaga imannya. Sehingga marilah kita semua pun ketika bertumbuh bersama dalam Kristus, kita penuh dengan buah kebenaran. Yesus yang mengerjakan, kita tidak mampu, kita tidak sanggup. Kita bisa jatuh, kita bisa jenuh, kita bisa bosan, kita bisa kecewa. Tapi karena Tuhan yang mengerjakan, Dia akan memampukan kita untuk kita senantiasa hidup memuliakan dan memuji Allah. Grow together in Christ. Kiranya kita senantiasa bertumbuh bersama dalam Kristus. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini, mengingatkan kami bahwa kami, umat-Mu, mau belajar bersama-sama untuk hidup bertumbuh di dalam Kristus. Sekalipun Tuhan, kadang-kadang kalau kami bertemu dengan orang, ada orang-orang yang tidak cocok, mungkin tidak sefrekuensi dengan kami. Disitulah kami mau, ajar kami untuk belajar mengasihi, menghormati, dan juga menerima orang-orang yang mungkin berbeda dari kami. Tetapi karena kasih-Mu itu yang memampukan kami dapat menerima, dapat belajar, menghargai, dan mengasihi orang-orang lain. Tuhan, mampukan kami untuk menjadi teladan iman. Untuk Bapak Ibu kami, senior kami, opa oma kami, terima kasih. Sampai sejauh ini Tuhan boleh memelihara iman mereka. Kami yang muda mau belajar, dan kami pun yang melihat generasi selanjutnya, kami akan mewariskan iman kepada mereka melalui setiap komunitas-komunitas, perkumpulan-perkumpulan, agar kami dapat bertumbuh bersama di dalam Kristus. Ini kami Tuhan, mampukan kami. Kami manusia terbatas, kami bisa gagal, tetapi karena Tuhan yang mengerjakan semuanya, maka Tuhan yang memulai, Tuhan juga yang akan menyelesaikan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang indah ini. Kiranya Roh Kudus meneruskan, memampukan kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.